Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Islam adalah pasrah kepada Allah dengan berkeyakinan akidah. Esensi akidah adalah tauhid. Tauhid merupakan isi fundamental dari ajaran Islam. Kesempurnaan Islam berdasarkan kepada dua sumber yakni Al-Quran dan Hadis, dua pegangan utama umat Islam untuk menjalani hidup-hidup. Akidah merupakan perubahan keadaan masyarakat selama umat Islam bersedia melakukan prinsip-prinsipnya dan tidak keluar dari garis yang telah ditentukan. Tujuan utama akidah yakni memberi didikan yang baik dalam menempuh jalan kehidupan, menyucikan jiwa lalu menyerahkannya ke jurusan yang tertentu untuk mencapai puncak sifat-sifat yang tinggi dan luhur. Dan lebih utama lagi supaya diusahakan agar sampai tingkat makrifat yang tinggi. Akidah Islam merupakan pondasi utama agama Islam yang menjadi landasan bagi seluruh amal perbuatan seorang muslim. Ia adalah keyakinan yang teguh dan pasti tanpa keraguan sedikitpun mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Kekuatan akidah akan menghasilkan perilaku keagamaan yang baik, sedangkan kelemahan atau kerusakan di dalamnya dapat menjerumuskan seseorang pada kesesatan. Di tengah arus informasi dan tantangan zaman yang semakin kompleks, pemahaman yang benar dan mendalam mengenai prinsip-prinsip akidah menjadi sangat esensial. Banyaknya pengaruh budaya luar dan pemahaman yang keliru dapat menggerus keyakinan umat Islam, bahkan menyebabkan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dapat merusak atau membatalkan akidah itu sendiri, seperti syirik, kufur, nifak, dan bid'ah. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas prinsip-prinsip dasar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat merusak atau melemahkan akidah tersebut. Dengan pemahaman ini, diharapkan umat Islam dapat memelihara kemurnian keyakinannya dan terhindar dari hal-hal yang dapat membinasakan iman. Berikut rumusan dari masalah. 1. Pengertian akidah. Yang kedua, prinsip-prinsip akidah. Dan yang ketiga, hal-hal yang merusak akidah. Pengertian dari akidah. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat at-tauqi, artinya sesuatu ajaran yang hanya ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma nilai akhlak yang luhur. Akidah tanpa akhlak seumpama pohon yang tidak dapat dijadikan berlindung di saat kepanasan dan tidak ada pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oke teman-teman, slide selanjutnya adalah akidah Islam merupakan hal pertama yang harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini, agar anak mengenal agamanya sejak kecil, sehingga ketika tumbuh dewasa memiliki kepribadian Islami, akhlakul karimah, serta dapat menerapkan akidah yang telah dipelajarinya sesuai ajaran Islam. Slide selanjutnya, dengan pendidikan akidah tersebut, anak dalam bertingkah laku didasari atas kepercayaan dan keyakinan, sebab akidah tidak boleh hanya dipahami sebagai keyakinan pada rukun iman saja, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi, hari akhir, dan qada qadar saja. Tetapi akidah juga harus dipahami sebagai bagaimana seorang menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan beribadah kepadanya, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam akidah yang diyakini anak dalam kehidupannya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lindasan bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW. Oke, slide selanjutnya, prinsip-prinsip akidah. Akidah dibagi menjadi 6, yaitu 1. Tauhid, 2. Beriman kepada malaikat, dan yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada rasul-rasul, dan yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Tauhid ada 3, yakni tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Dan yang kedua tauhid uluhiyah, hanya Allah yang berhak disembah. Dan yang ketiga tauhid asma wa sifat,
menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang taat sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan Al-Quran adalah kitab terakhir dan sempurna. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul. Allah mengutus rasul untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan petunjuk, dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Yang kelima, beriman kepada hari akhir, yang mencakup keyakinan tentang kebangkitan, hisab, surga, dan neraka. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, segala sesuatu yang terjadi atas ketetapan Allah. Namun manusia tetap diberi kehendak dan tanggung jawab atas perbuatannya. Baik teman-teman, kita membuka slide selanjutnya. Selanjutnya, hal-hal yang merusak akidah. Faktor-faktor yang dapat merusak akidah terbagi menjadi dua faktor, yaitu 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Yang faktor internal A. Syirik, menyekutukan Allah, dan B. Kufarat. 2. Faktor eksternal A. Faktor lemah pendidikan. Dengan pendidikan yang lemah, maka akidah orang juga akan mudah goyah. B. Faktor teknologi. Ketika dunia sudah modern dan teknologi semakin maju dan canggih, banyak manusia yang tertipu dan terbuai oleh teknologi. Yang C. Faktor orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Oke, slide selanjutnya. Hal-hal yang merusak akidah. Hal-hal yang merusak akidah dalam perspektif dan pandangan Islam terdapat beberapa macam, ya mampu mempengaruhi dan merusak akidah seorang berikut yang termasuk ruang lingkupnya. 1. Syirik. Syirik merupakan meminta pertolongan selain Allah. Dan yang kedua, kufur. Kufur seperti mengingkari ajaran Al-Quran dan menolak hukum Allah. Dan yang ketiga, nifak, kemunafikan, berpura-pura beriman tetapi hatinya tidak percaya. Yang keempat, bid'ah dalam akidah, agama yang tidak memiliki dasar Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, tahayul atau mencari tahayul dan kesialan, misal tidak mempercayai ramalan yang tidak bersumber dari wahyu. 6. Sihir dan ramalan, yakni mempercayai pada dukun dan ramalan. Contoh lain, mengolok-olokkan agama, mengejek syariat atau ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika dilakukan dengan keyakinan, ini juga dapat menggugurkan akidah seseorang. Baik, kita baca slide selanjutnya. Urgensi memahami akidah. Memahami akidah Islam bukan sekedar kebutuhan akademis, tetapi menjadi kebutuhan eksistensi seorang muslim. Akidah yang lurus menjadi penentu utama diterimanya amal perbuatan. Akidah menjadi garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Akidah yang benar melahirkan ketenangan batin dan ketasbihan spiritual. Pentingnya memahami akidah Islam tidak dapat diremehkan. Ia adalah ruh dalam kehidupan beragama, menuntun dalam kehidupan bermasyarakat, dan penyangga dalam menghadapi godaan zaman. Dan bacaan yang terakhir yaitu kesimpulan. Akidah Islam merupakan dasar keyakinan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengajarkan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Qada dan qadar. Akidah menjadi landasan bagi akhlak dan amal perbuatan, karena akhlak yang baik lahir dari keyakinan yang benar. Prinsip-prinsip akidah menegaskan keesaan Allah, kebenaran para nabi dan kitab-kitabnya, adanya hari kebangkitan, serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang kuat melahirkan kepribadian Islami dan menjauhkan manusia dari penyimpangan. Sebaliknya, akidah dapat rusak karena faktor internal seperti syirik dan kufarat, maupun eksternal seperti lemahnya pendidikan, pengaruh teknologi, dan kurangnya peran orang tua. Oleh karena itu, menjaga kemurnian akidah menjadi kewajiban setiap muslim agar selamat di dunia dan di akhirat nanti. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.